Bagaimana dengan keadaan Injil yang disampaikan Al-Masih? Injil adalah kitab suci Allah yang ditujukan khusus untuk keperluan hidup Bani Israel. Disampaikan oleh Nabi Isa sebagaimana Taurat yang disampaikan oleh Musa. Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Taurat diturunkan untuk Bani Israel, disebutkan pada surat ke-17 ayat 2. Maka mengenai Injil disebutkan pada surat ketiga ayat 48. Surat ketiga ayat 48. Dan dia mengajarkan kepadanya kitab dan hikmah serta Taurat dan Injil. Injil ini pun khusus ditujukan untuk Bani Israel, disebutkan dalam Al-Quran surat ketiga ayat 49, surat kelima ayat 72, dan surat ke-61 ayat 6. Untuk kebenaran pernyataan itu, perhatikan maksud ayat ST Matius surat ke-10 ayat 5 dan 6. Perintah ini diberikan Yesus kepada pengikutnya yang 12 orang. Nama-nama itu tercantum pada ST Matius surat ke-10 ayat 2 sampai 4. 12 orang pengikut Yesus itulah yang pernah melakukan catatan atas wahyu-wahyu suci yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Itu pun dicatat terpisah-pisah, yang pada mulanya bukan dimaksudkan untuk dijadikan kitab suci oleh mereka, karena memang belum mereka sadari. Agama Injil yang ditujukan untuk Bani Israel itu diterima oleh bangsa itu dengan berbagai tanggapan negatif dan positif, dicampuri oleh pengertian berbeda-beda dalam menerima ayat-ayat mutasabihat yang disampaikan Nabi serta politik separatis yang dilancarkan kerajaan Roma yang menjajah Palestina waktu itu. Akhirnya kerajaan Roma langsung memasuki persoalan agama yang disampaikan Isa Al-Masih, malah memonopolinya dengan mengutus seorang dengan tugas tertentu. Sampai pada saat ini kita dapat dilihat berhasilnya Paulus dalam tugasnya, hingga agama itu berpusat di Roma, bukan di Palestina di mana Isa Al-Masih menyebarkan agama yang ditugaskan Allah atasnya. Barulah pada tahun 326 Masehi oleh Kaisar Roma yang bernama Konstantin dilakukan pengumpulan catatan-catatan tentang Isa Al-Masih serta peristiwa dan ajaran yang disampaikannya. Kemudian ditetapkan oleh Kaisar itu 4 macam Injil yang berbeda redaksi dan susunan ayatnya, tetapi bersamaan ajaran yang dikandungnya sesuai dengan agama yang disiarkan oleh Paulus sekitar 250 tahun sebelumnya. Keempat macam Injil itu kini disebut dengan ST Matius, ST Luke, ST Mark, ST John, termuat dalam Bible pada bahagian New Testament bersamaan dengan 20 kitab lainnya. Jadi, Old Testament terdiri dari 39 kitab, di mana ada termuat ajaran Musa dengan nama Taurat. Dan New Testament terdiri dari 27 kitab, di mana ada 4 kitab Injil dengan kesatuan-kesatuan tersendiri. Kedua testament itu dinamakan dengan Bible, yang diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, yang dalam bahasa Inggris dinamakan The Holy Bible, disahkan oleh kerajaan pada tahun 1611 Masehi. Kalau orang memperhatikan dengan seksama, akan dilihatnya lah dalam kitab Injil yang ada sekarang, sedikit sekali wahyu Allah yang disampaikan Isa Al-Masih selaku ajaran hidup bagi Bani Israel. Kebanyakan dari ayat kitab itu merupakan interpretasi atau keterangan penulis tentang hal yang berlaku di zaman Al-Masih. Berdasarkan keadaan ini dan ditambah dengan masa Nabi Isa bertugas jadi Rasul di bumi ini sangat pendek, dan kemudian beliau dipindahkan dari bumi ini dalam keadaan segar bugar. Maka tiada salahnya kalau ada orang yang berpendapat bahwa Injil yang sebenarnya sempurna belum lagi ada di muka bumi ini sampai pada abad 14 Hijriah. Dan tiada salahnya kalau ada orang berpendapat bahwa nanti kita akan menemui kitab Injil yang sempurna sebagai kitab suci yang hanya berisikan wahyu Allah disampaikan oleh Isa Al-Masih kepada manusia planet lain sesudah keberangkatannya dari bumi ini. Pendapat demikian itu logis saja jika kita meneliti maksud ayat Al-Quran di bawah ini dengan berhati-hati. Surat kelima ayat 46. Dan kami iringkan atas bekas-bekas mereka dengan Isa anak Maryam yang membenarkan bagi apa yang ada sebelumnya dari Taurat. Dan kami datangkan kepadanya Injil, di dalamnya petunjuk dan nur yang membenarkan apa yang ada sebelumnya dari Taurat. Dan petunjuk serta pelajaran bagi muttaqin.